Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Jumat, tanggal 2 September 2022. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi tentang kejadian, tentang aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini dari pagi sampai malam ini. Malam ini saya membuat audio di rumah saya di Sidoarjo, di Safira Garden, karena kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu saya tidak di Surabaya, saya di Sidoarjo gitu ya. Jadi saya membuatnya di halaman, di teras rumah, jam 21:26. Di komplek perumahan saya sepi gitu ya, apalagi ini ada sedikit gerimis, suasananya sahdu sambil saya membuka blog saya untuk mau membuat artikel di blog saya firmanpratama.wordpress.com. Jadi buat Anda yang ingin membaca artikel-artikel saya, bisa search aja di Google nama saya Firman Pratama gitu ya, muncul blog saya. Atau Anda bisa baca juga majalah sugesti gratis, Anda bisa download di kekuatansugesti.com. Jadi ada banyak hal yang bisa Anda pelajari secara gratis gitu ya. Hanya butuh kuota, kalau nggak ada kuota, atau pakai wifi di warkop. Dengarkan YouTube ini, itu juga sebuah ilmu gitu ya, sebuah pencerahan. Karena saya baca komentar orang-orang yang dia setiap hari dengerin YouTube, dengerin Cahaya Kehidupan, bahkan sampai menunggu gitu ya. Hidupnya jadi lebih sabar, lebih tenang. Kemudian kata dia dulu suka marah-marah, dengerin Cahaya Kehidupan jadi tidak suka marah. Ini juga adalah bentuk dari perubahan pikiran, perubahan pengendalian diri, sehingga emosinya bisa terkontrol, emosinya bisa terjaga. Peserta kelas AMC online hari ini masih muda, umur 35-an gitu ya, dia dari Bandung. Mas ini sehari-hari dia bekerja sebagai buka toko sembako. Dia belajar AMC setelah dia membeli dulu buku Alpha Telepati, dia terapkan, tokonya jadi ramai. Padahal kata dia ada saingan di desa itu. Ketika dia baca buku Alpha Telepati, dia terapkan, orang jadi lebih memilih ke tokonya dia. Nah, ini juga bukan kebetulan, tapi juga efek dari program didikan Anda. Nah, itulah kalau kita belajar dengan benar gitu ya. Jadi Alpha Telepati juga bisa untuk mempengaruhi orang lain supaya datang ke toko Anda, untuk membuat bisnis Anda lebih ramai, membuat menjadi penglaris gitu ya. Dan itu semuanya ilmiah, tidak ada hal-hal mistisnya. Kemudian nggak pakai doa-doa, nggak pakai pantangan-pantangan gitu ya. Enak kan? Jadi selama ini kalau kita membahas tentang istilah penglaris, istilah hal-hal yang mistis gitu ya, selalu pasti ada pantangannya, ndak boleh A, ndak boleh B, suruh puasa dulu dan sebagainya. Nah, itulah kenapa saya buat konsep Alpha Telepati sebagai panduan bahwa Tuhan sudah ngasih kita nih gelombang pikiran, Tuhan sudah ngasih kita perangkat untuk bisa mempengaruhi orang lain, dan termasuk urusan bisnis. Mas tadi cerita bahwa toko sembako dia jadi rame gitu, makanya dia belajar AMC, dia bisa dapat uangnya untuk belajar AMC, dia gunakan Alpha Telepatinya. Karena dia sudah ada buku, sehingga biayanya didiskon jadi 4 juta. Belajar AMC juga bukan suatu yang memberatkan, karena dengan belajar AMC kita bisa mengendalikan semua diri kita. Itu hal penting yang utama sebetulnya. Sebagai manusia harus mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan pikirannya. Dan di pikiran ada emosi, ada nafsu. Sehingga sebagai manusia sejati, manusia yang seutuhnya adalah manusia yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan pikirannya. Karena apa? Percuma untuk marah-marah.
Percuma untuk melepaskan emosi negatif kepada semesta, rugi sebetulnya. Daripada yang dilepas emosi negatif, mending lebih baik melepas emosi yang bahagia, emosi yang menyenangkan, emosi yang positif gitu ya. Kenapa? Karena yang datang nanti juga pasti sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan. Disinilah kenapa saya menulis buku-buku saya 10 keajaiban pikiran, kemudian ada kitab 1 kalimat sugesti gitu ya, dan ada kitab kunci penarik rezeki. Semuanya itu berlandaskan dari mindset yang benar. Dengan pengendalian diri yang benar, pengendalian pikiran yang benar, maka pasti bisa menarik sesuatu yang benar juga. Apapun itu, kayak Mas tadi contohnya menarik customer, menarik pelanggan gitu ya. Semuanya dari pikiran kita. Tuhan sudah ngasih kita alat namanya pikiran. Dan pikiran ini awalnya sebetulnya baik-baik saja gitu ya. Tapi karena tidak dilatih, tidak dikenali, akhirnya menjadi liar, menjadi tidak jelas. Dan ini yang orang sebut pikirannya liar, seperti kuda liar gitu ya. Awalnya enggak gitu. Pikiran itu awalnya diam saja, buktinya anak bayi, anak biasa aja kan. Tapi ketika semakin dewasa tidak diajarkan, tidak dikenalkan bahwa gini loh caranya pakai pikiran, gini loh caranya menggunakan pikiran, sehingga ketika dewasa telat belajarnya, nyebut pikirannya liar. Tidak bisa ngontrol pikiran, tidak bisa ngontrol emosinya. Tapi itu bukan alasan. Kenapa? Pikiran itu sangat mudah sekali ditundukkan. Kalau kita sadar, kita tahu bagaimana caranya, kita menjadi pawangnya pikiran. Dan itulah tugasnya kita sebetulnya, menjadi khalifah di muka bumi, khalifah fil ard. Khalifah artinya apa? Pemimpin alias pengatur. Sebelum ngatur orang lain, sebelum mimpin orang lain, maka harus atur diri sendiri, mimpin diri sendiri. Inilah tujuan utama dari kelas Alpha Mind Control, adalah menjadikan manusia-manusia sebagai pemimpin bagi dirinya. Kalimat ini semua orang sering ngomong, ceramah juga sering ngajarin. Jadilah pemimpin bagi dirinya, tapi tidak dijabarkan bagaimana caranya, bagaimana konsepnya, bagaimana metodenya. Asal ngomong aja. Jadilah pemimpin bagi dirimu sendiri, tapi tidak tahu how-nya, bagaimananya tidak dijelaskan. Di AMC itu kita belajar. Saya memunculkan awareness itu, memunculkan kesadaran itu bahwa kita adalah pemimpinnya, kita khalifahnya. Sehingga tahu bagaimana mengatur pikirannya supaya apa? Supaya terkendali, supaya bisa ditata, bisa dimaksimalkan untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Tuhan nyuruh kita seperti itu, karena yang buat pikiran adalah Tuhan. Berarti kalau kita menggunakan pikiran dengan benar, artinya apa? Kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan. Makanya jangan salah konsep ketika memahami kekuatan pikiran. Jadi saya selalu mengatakan bahwa hidup ini tergantung dua, tergantung kita dan Tuhan, tergantung kita dan Allahnya. Jadi Allahnya terlibat di sini. Allahnya terlibat sebagai sebuah zat yang luar biasa yang sudah ngasih kita pikiran, dan tugasnya kita adalah mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran dengan benar. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.